Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita serem. Ya, pemirsa, di sini setiap segmen kita selalu mengadakan syuting yang bercerita tentang cerita serem dan itu narasumbernya yang berbeda. Nanti mereka bercerita bagaimana pengalaman mereka mulai dari mimpi, pengalaman pribadi, ataupun pengalaman dari teman atau keluarganya. Di sini telah hadir rekan kita, Bang Rahmat. Selamat datang Bang Rahmat di cerita serem. Ya, saya Ridwan dan di sini ada Bang Rahmat. Ya, mungkin Bang Rahmat bisa bercerita tentang cerita serem pada segmen kali ini. Silakan Bang Rahmat. Pada suatu hari itu saya lagi ngojek ya, ojol. Pas malam itu saya dapat orderan ke arah kampung daerah Depok. Di Depok. Pas saya lihat orderannya, harganya lumayan. Ini posisi Bang Rahmat dari mana? Saya dari Depok, dari masih di tempat Depok, yang sama. Ya. Saya dapat orderan. Saya lihat, wah lumayan nih harganya ya kan. Pas itu saya cocok dong dengan orderan itu. Terus pas dapat orderan itu, saya menjalankan orderannya. Saya nggak tahu situasi jalan tersebut, ya kan. Tahu-tahu saya ambil aja ya kan, namanya saya lihat harganya doang, ya kan. Lumayan, saya narik. Pas saat itu saya narik tuh kira-kira jam 11 malam dah saya dapat orderan. Jam 11 malam? Iya, lumayan jam 10 malam saya nggak ada kepikiran ya, saya tarik aja tuh orderan ya. Iya. Pas tarik orderan, saya jalan orderan itu. Satu saat itu saya nanya sama orang-orang, Pak ini di mana? Pak saya nggak tahu. Pas gerimis lagi, gerimis malam lagi. Padahal kayaknya ada beda gitu ya kan. Ini ada apa ini ya? Pas tiba-tiba saya nanya orang saya nggak tahu ya kan. Map juga karena di belok-belokin saya nggak tahu. Wah ini arahnya kemana? Saya nanya orang, ini arahnya kemana Pak? Oh sana deh kata bapak itu ya kan. Lalu saya ikutin arah map juga, tunjuk arah dari bapak itu, saya nanya ya kan. Lalu saya jalanin tuh ke arah tempat tujuan. Pas mendekati pas tempat tujuan itu suasana jalannya kampungnya, waduh benar-benar gelap, banyak pepohonan, jarang orang lewat di situ. Daerah Depok ya? Iya, pas saya jalanin sepi amat ini jalan, saya pikir ada orang lewat sama sekali. Kalau orderannya itu apa tuh Bang Rahmat? Orderannya itu berupa apa? Orderannya berupa makanan food ya kan. Pas buka makanan itu kan nggak enak juga kalau sampai telat ya kan. Pas saya sampai di situ masih belum nyampe tujuan tuh, pas udah mendekati saya melihat suasananya beda amat gitu ya kan. Pas beda banget, banyak pohonan, rimbun dah pokoknya, terus gelap. Pas saya nanya orang lagi, Pak ini arah mana ya Pak ya? Dua kali nanya? Iya, saya nyampe salah jalan. Oh
ini ke sini deh, sini juga bisa. Kalau lewat sini bisa, lewat sini bisa. Terus yang lebih enaknya lawannya Pak, ya sama aja. Mau deketnya lihat si map sih, sama aja sih. Ya satu jalur juga. Ya. Pas satu jalur itu saya perhatiin orang sama sekali nggak lewat. Makanya ada yang ngeri juga dong, gelap gitu ya kan. Ya takutnya begal atau apa ya kan. Aduh, mama rasa-rasa ngeri juga pas nyampe dekati tujuan itu. Pas pegang tangan-tangan nyampe orang lewat, saya negor, ngebut aja, maksud saya minta barengan gitu ya kan. Iya, ada barengannya. Iya, langsung kabur. Iya, sama-sama takut. Iya, sama-sama takut itu Pak ya kan. Sama-sama takut. Aduh, gimana? Pikir udahlah, saya jalanin aja tuh. Lewatin aja tuh, saya nggak ngeroin itu, pas saya pas jalan aja terus pas nyampe tujuan kasih customer yang bisa meliput itu, ya kan? Ketemu pas sampai itu alamatnya, ketemu sama orangnya juga, ketemu saya kasih karena jalan dia. Terus saya nanya lagi itu Pak, maksud saya biar pulangnya lebih nggak lewat jalan situ ya kan? Iya. Itu kan terlalu sepi tuh, gelap, sunyi. Saya nggak tahu tuh Pak, itu apaan ya kan? Saya nggak tahu. Pas saya nanya sama yang orang tersebut, pas banget, tahu banget. Dibilang sama dia, saya nggak ada perasaan apa tuh lagi pas dia nyebut. Emang kalau lewat situ, saya nanya itu, mana Pak? Bapak kalau mau lebih jauh itu mah, kalau mau lewat jalan itu Bapak lebih jauh lagi muter. Terus gimana tuh Pak? Apa sih solusinya yang lebih dekat? Jalan mana ya Pak ya? Itu doang yang paling dekat. Apa namanya? Jalur itu aja, perlintasannya itu doang yang paling dekat. Tapi sesuai map. Tapi kalau mau lewat jalan yang lain, yang lewat itu muternya jauh, ya kan? Wah, saya bingung nih pas itu saya nanya sama Bapak itu. Pas orangnya itu kan, dia baru nyebut. Ya. Emang itu apa sih Pak, gelap banget Pak. Saya lewat situ nggak ada orang sama sekali lewat. Jalan yang lewat jarang. Itu kuburan deh. Waduh. Jadi selama perjalanan nggak sadar? Iya, nggak sadar Pak. Pas pantesan perasaan ini ada yang beda ya kan. Bulu rada-rada berinding gitu kayak. Ada dari belakangnya berinding banget ini pas itu. Pas nanya lagi sama orang situ, waduh, gimana nih Pak? Saya nyampe mikir 2 kali. Lewat mana nih Pak? Kalau saya nggak bisa pulang gimana ya? Masih nginep di situ, nggak mungkin dong. Mana ya? Pas nanya lagi, udah dia lewat situ aja kata Bapak, yang nggak apa-apa udah. Mana ya? Mau saya lewat situ tuh Pak di airnya. Terus sebelum nyampe lewat perjalanan ini kan ada rumah tuh. Pas di perjalanan itu kan ada rumah lagi tuh di daerah situ. Saya nanya lagi, orang lagi ngopi tuh bapak itu Pak. Di luar rumah lagi ngopi. Nanya, ini sih Pak, iya deh, ada apa deh? Pak kalau mau lewat sini bisa gak Pak? Bisa. Tapi udah lewat kuburan. Wah, udah juga. Itu kalau yang saya lewat satu lagi Pak, yang kanan sama deh kuburan juga. Jadi perumahan itu yang saya nganter put itu diimpit kuburan. Jadi di belakang kuburan itu harus lewati kuburan itu. Mana banyak ininya, pohon-pohon gede. Bukan main, serem banget. Kayak hutan gitu ya. Pas nyampe situ. Waduh, mikir nih gimana nih. Sampai saya nungguin orang lewat Pak. Nungguin orang lewat, gak ada yang lewat. Saya ada lewat satu orang. Saya cepokin Pak. Bareng gitu maksudnya. Iya, bareng. Iya. Kagak mau bareng, langsung ngebut aja. Ini orang kenapa ya, saya bingung nih. Minta barang aja susah banget ya kan. Mungkin kalau dia mau udah tahu jalan situ, ya. Jadi buru-buru dia. Memang kan saya kan baru nggak tahu jalur situ. Pas punya jalur situ ada lagi satu orang Pak.
dia malah balik arah yang ke sana. Wah, kenapa dia balik arah tuh? Mungkin dia rasa takut kali ya. Bisa. Mungkin udah tahu jalur-jalur situ, ya kan? Makanya kadang berani lewat situ. Ya kan orang awam, mereka nggak tahu daerah situ, makanya sebenarnya ngonong-ngonong buaya aja ya kan. Nah, terus kejadiannya itu begitu udah tahu nih, akhirnya gimana tuh? Tetap lewat jalur itu, Mau nggak mau, apapun resikonya gitu ya. mau nggak mau saya paksain, ya kan. Terus gimana ya kan? Kalau saya nggak bisa balik jauh, nggak bisa pulang ya kan. Iya. Kan pas air itu ada lagi tuh Pak, alhamdulillah ketemu orang yang mau lewat situ lagi, saya tepokin. Dia udah lewat tuh, saya tepokin. Dia berhenti. Bang, boleh bareng nggak bang jalannya bang? Kenapa kata dia? Sorry bang, takut saya nggak tahu. Kuburan ya sini ya, saya nanya gitu. Iya. Ini makanya saya mau bareng sama abang nih, boleh gak? Barengannya lah ya. Boleh yuk. Malah yang saya barengin malah saya di belakang, dia di depan, saya di belakang, ikutin doang. Pas pertengah-tengah jalan itu udah masuk ke daerah kuburan tuh Pak. Saya ngambil sebelah kanan, karena ikut dia sebelah kanan. Ya. Pas tengah-tengah kuburan, perjalanan kuburan itu, pas tengah kuburan, tiba-tiba guru saya merinding, lagi ngegas motor tuh kan. Merinding amat ini kan, kayak ada ngatiin dari deket ya kan. Nggak mau dah, ikutin aja tuh motor yang di depan saya. Pas tiba-tiba lah motor saya kok mati, kan bensin full Pak. Cuma biasa-biasa itu motor. Nggak biasa, orang bensin full, motor fit, tiba-tiba mati. Cekas lagi, nggak mau. Aduh, serem banget tuh. Pas sudah itu, yang barengan saya, dia nggak tahu saya motor saya mati di belakang. Dia udah jalan aja ke depan. Pas jalan ke depan, saya bingung, kan nih saya kayak orang, udah merinding dah pada perasaan. Iya, tengah kuburan ya kan. Perasaan ada beda banget pas jalan gitu. Pas, kejadian tuh, hari itu kejadian juga kan. Lah, motor saya mati ya kan. Itu yang barengan saya udah jauh banget lagi. Saya pagi-pagi ini nggak dengar lu. Pasti udah pusing banget. Iya, karena dia udah tahu jalur situ kali ya, buru-buru ya. Saya bingung kalau kan motor saya mati. Saya ngedorongin ya kan. Dorongin, motor mati, saya sela-sela kagak hidup ya kan. Akhirnya saya panggil juga tuh, dia udah jauh banget, bang, saya teriak, sampai bang. Akhirnya deh berhenti juga tuh dengar suara saya. Kenapa bang? Dia balik lagi ke arah saya lagi nih. Kenapa bang? Ini motor saya tiba-tiba mati bang. Gimana bang? Akhirnya nih kan, dia langsung dia nanya lagi, udah bang hidupin, nggak bisa, Itu kondisi tanah apa jalannya tuh gimana, aspal apa masih tanah? Masih batu-batu lagi, makanya udah serem lah, mau namanya kampung ya, masih batu-batu gitu ya kan, nggak rata kayak aspal itu kan, masih batu-batu kayak kerikil kali gitu. Terus pas itu dia, bang, ayo bang mau bareng nih. Iya bang nih nunggu motor saya mak. Itu apa hidup ya kan? Pas kejadian itu saya nengok kanan kiri, guru saya langsung merinding di belakang saya. Terus ada apa ya, kayak suara-suara orang ketawa gitu di atas pohon. Langsungnya, waduh nambah duk jantung, apa nih? Itu teman barengannya? Dia juga udah mulai panik, mulai takutan ya kan. Pas masih takutan, langsung dia buru-buru, ayo bang saya setrika bang. Tapi saya dorong buru-buru nyampe ke dengan suara itu kan, saya kan dorong dulu ketakutan, saya dorong tuh masih tengah-tengah kuburan, saya paksain tuh motor saya. Jadi juga bang, yang barengan saya juga,
merasa apa dah pengen bantuin ya kan, dia juga takut sama dengar suara itu tuh. Pas bangun besar itu, bang, dua orang disetutin aja kata dia kan. Udah disetutin tuh, pas disetutin, set baru udah dengar suara kayak orang ketawa. Lu agak jauh tuh. Agak jauh tapi masih itu ya. Jadi suaranya jauh, Iya. tapi kelihatannya deket sama kita gitu. Gitu. Orang ketawa gitu. Pas itu lagi. Dua-duanya Denger. Pas itu bang, ayo bang mau cepet. Iya. Aduh kita. Ini bang. Jauh kemana-mana lagi ya. Jauh mana jauh kemana-mana. Gitu. Pas itu, pas tanya itu bang, dia, bang ini apa sih bang? Bulan, selamat. Makanya kadang berani saya juga buru-buru. Aduh, astagfirullahaladzim. Kiri kanan. Iya kanan kiri. Kanan kiri kuburan. Jadi perumahan itu diimpit kuburan. Astagfirullahaladzim, emang nggak tahu ya kan. Pas itu dia ada pas gerimis lagi. Angin rada kenceng tuh. Terus ada keselebatan tuh kayaknya. Pas di saya naik motor, tiga lagi hidup tuh bang. Oh hidup tuh. Iya, masih daerah kuburan itu masih. Hidup tuh bang. Itu yang barengan saya di depan saya lagi kan. Di depan lagi itu bang. Jalan ayo bang, masih hidup ya kan. Pas mendekati arah jalan rada terang pak ya. Terang terus masih daerah kuburan tuh, masih tengah kuburan. Guru saya tiba-tiba lagi naikin motor, merinding banget ya kan. Kayaknya udah keringet dingin di leher ya kan. Pas itu orang itu udah masih di depan saya, udah jauhan dikit. Ada dengar suara itu taunya, aduh pengalaman pahit itu. Pas dia di belakang, astagfirullahaladzim. Langsung saya Allahu Akbar ya kan, langsung ngebut. Tapi saya mau langsung hidup. Hidup sepatu udah hidup ya. Kalau belum pas lewat kuburan itu, langsung orang ketakutan. Orang itu main dampingin saya, bang cepetan bang ya. Iya. Jadi masih di belakang saya bang, ngintilin. Dia ngikutin di bonceng apa? Dia terbang kayak terbang gitu melayang. Astagfirullahaladzim. Pas itu kan ngebut langsung tuh. Ngebut ya kan. Pas ada lampu deh. Terlewatin lampu dia masih di daerah kuburan nih. Makhluk gitu ya. Udah tuh motor saya tiba-tiba langsung mati. Mati lagi. Astagfirullahaladzim ya kan. Bang, itu yang di depan saya, belakang saya. Berhenti lagi apa bang? Sini bang. Udah bang situ aja bang. Nyampe jalan raya. Itu pengalaman saya kacau. Ini sampai dikejar begitu ya? Iya. Pantesan ya. Itu penampakannya apa? Kayak rambut panjang. Wajahnya gimana? Wajahnya saya bayangkan itu dari spion ya kelihatan. Dari spion kan kelihatan dari spion. Pas, kalau ngejar dari belakang. Saya ngeliat spion, saya langsung begitu aja langsung. Rasanya nih badan merinding banget di belakang ya kan. Astagfirullah, kaget saya langsung. Astagfirullahaladzim. Terbang begitu, terekam gitu ya. Astagfirullahaladzim. Pas itu saya nyebut astagfirullahaladzim ya kan. Allah Akbar. Pas itu kan ada itu, pas motor saya mati nih. Pas melewati kuburan itu ya kan. Udah tuh langsung disetut ya kan. Ya sama orang itu. Nyampe motor saya mati total lah tuh. Saya mampir ke bengkel, bang, namanya dia merasa yang berarti saya udah nyampe tujuan ya. Bang, nyampe sini bang, saya arah sana ya bang. Oh iya, bang, makasih banyak ya bang ya udah itu. Pas sebelum dia mau berangkat saya nanya dulu, bang, emang di situ angker bang? Waduh, ini saya juga terpaksa aja lewat situ. Dia juga ternyata dia itu memang terpaksa lewat situ. Iya, nggak ada jalur lain. Ke arah sana. Bisa jalanan itu. Saya lagi sakit, makanya saya buru-buru. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya saya nggak mau, bang kata dia, ya kan, lewat situ. Ya karena paksa aja lewat situ.
Emang itu angker bang? Wah bukan main. Jadi mungkin penampakan itu berarti kuntilanak ya. Iya, orang sepanjang kanan kiri itu kuburan ya nggak mungkin dong daerah kalau gitu kita nggak ada, pasti ada fungsinya. Iya. Saya juga nggak tahu awal itu kuburan, makanya saya awal juga saya berani mau nongol ya kan. Pantesan sih kita orangnya orang kadang lewat sini, pas lewat sini kan. Ini kok kamu perasaan beda amat ya kan. Gelap amat, gak ada lampu, gak ada apa ya kan. Pohon gede-gede banget ya kan. Orang jarang lewat, sekali mau lewat nolong aja kan. Ada mau barengan. Apa ini ya? Astagfirullah, tahu ukuran kanan kiri, ukuran kamat, namanya ukuran sasak panjang. Terkenal ya. Daerah Depok sana ya. Iya. Oh, jadi gini, kalau seumpamanya sampai rumah gitu, itu masih nggak terbayang-bayang. Waduh, bukan main. Masih sampai Masih. terbayang-bayang. Sampai saat ini saya masih Ingat terus ya. ingat, nggak bisa dilupain itu pengalaman pahit. Kalau manis nggak apa ya. Pengalaman nemuin gitu lah emang. Luar biasa ya. Kabarnya sih itu yang temen satu jalur itu gimana kabarnya itu dia? Dia pas udah nyampe situ dia langsung Jadi berpisahnya dia bisa pasti bukan lagi udah jalan. ya arah kanan saya ke kiri. aku udah lewatin Udah jalur. lewatin jalur kuburan itu ya kan, udah ramai, ada orang kan dari Kumai kan. Itu yang di jalan luar biasa ya. Itu baru pengalaman itu. Aduh. Udah lama juga kita ngobrol nih. Oh iya. Ya gini aja. Ya pemirsa, lu tanya udah lama juga kita ngobrol nih panjang lebar. Ini mungkin kita punya kesimpulan nih Bang Rahmat nih. Punya kesimpulan kalau seumpamanya ada jalan-jalan kayak begitu ya, itu biasanya Bang, itu tadinya itu kuburan Bang, jalan itu Bang. Biasanya tadinya itu kuburan. Nah, saking orang pengen biar dapat jalur khusus ya, biar jalurnya lebih cepat atau itu kadang-kadang sama orangnya juga, si manusianya juga itu nggak ada hormat-hormatnya Bang, itu dibikin jalan Bang. Biasanya kayak gitu tuh, bikin jalan sama dia, pertama buat mungkin apa kaki, jalan orang jalan kaki, lama-lama buat biar bisa lewat motor, lama-lama bisa lewat mobil. Nah itu di lebar-lebar terus. Nah itu pasti kemakan tuh yang namanya makam-makam yang udah lama. Makam-makam yang udah lama nih, dia pikir ini mau udah tanahnya udah kering inilah, misalnya juga udah nggak ada, dibabasin di perjalanan. Nah kita nggak tahu kan yang namanya di dalam itu masih ada apa jenazah atau masih ada kerangka apa itu, otomatis lah Bang. Kalau yang meninggalnya nggak wajar ya, yang meninggal nggak wajar, itu otomatis marah Bang, otomatis marah. Nah itu mungkin yang kita ngeganggu aja nggak boleh, ini mah buat jalanan itu sih kayak begitu Bang Rahmat. Biasanya seperti itu. Sudah sering kejadian kalau jalan-jalan yang bekas kayak begitu udah pasti angkat, karena itu mereka udah gak hormat sama apa yang punya kuburan, yang punya tempat di sini. Ya udah mungkin begitu aja Bang Rahmat ya. Iya. Iya pemirsa, aduh ini benar-benar luar biasa ceritanya nih. Jadi intinya segala sesuatu itu kita harus saling menghormati Bang Rahmat. Iya. Ya pemirsa ya, saling menghormati walaupun itu hanya sebuah kuburan, itu pasti ada sejarahnya, pasti ada penghuninya yang mau tidak mau harus kita hormati juga walaupun dia sudah tiada. Ya, demikian aja Bang Rahmat. Terima kasih atas ceritanya. Iya. Ya, demikian pemirsa. Ya, tetap di cerita serap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.